Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan kali ini kita akan mempresentasikan tentang akuntansi keuangan menengah pada chapter 21 yang beranggotakan Gali Parmataluli, Farhana Zani, dan saya sendiri Muhammad Ilham Hairoli. Accounting for Leases. Lingkungan leasing sewa adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan leasing. Pengaturan ini memberi leasing hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas penggunaan properti, leasing melakukan pembayaran sewa selama masa sewa kepada lessor. A look at the list. Aristoteles pernah berkata, kekayaan tidak terletak pada kepemilikan, tetapi pada penggunaan sesuatu. Jelas, banyak perusahaan global telah memutuskan bahwa Aristoteles benar, karena mereka menjadi sangat terlibat dalam penyewaan aset daripada memilikinya. Misalnya, menurut Global Leasing Report atau Brendan Gleeson, White Cork Group, 2017, 50 perusahaan teratas melaporkan volume leasing melebihi $1 triliun. Tiga kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Asia menyumbang lebih dari 90% dari total volume sewa. Ingatlah bahwa statistik ini hanya untuk penyewaan peralatan. Tambahkan sewa real estate, yaitu mungkin lebih besar dan kita berbicara tentang bisnis yang sangat besar dan berkembang, yang setidaknya sebagian didorong oleh akuntansi. A look at the lessor. Pelajaran siapa yang memiliki properti yang disewakan. Mereka umumnya termasuk dalam salah satu dari ketiga kategori. Yang pertama, bank. Yang kedua, perusahaan penyewaan tawanan. Yang ketiga, independen. Bank adalah pemain terbesar dalam bisnis leasing. Mereka memiliki dana berbiaya rendah yang memberi mereka keuntungan karena dapat membeli aset dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka. Bank telah agresif di pasar leasing, memutuskan bahwa ada uang yang akan dihasilkan dari leasing. Bank telah memperluas lini produk mereka di bidang ini. Terakhir, transaksi leasing sekarang cukup terstandarisasi yang memberikan keuntungan bagi bank karena tidak harus seinovatif dalam penataan pengaturan leasing. Dengan demikian, bank seperti Credit Suisse, Chase, Barclays, dan Deutsche Bank memiliki anak perusahaan leasing yang substansial. Perusahaan penyewaan tawanan. Perusahaan leasing captive adalah anak perusahaan yang bisnis utamanya adalah melakukan operasi leasing untuk perusahaan induk. Perusahaan seperti CNH Capital atau NLD untuk CNH Global, BMW Financial Services DIU untuk BMW, dan IBM Global Financing USA untuk IBM memfasilitasi penjualan produk kepada konsumen. Misalnya Ivanhoe Mines Ltd. Ken ingin memperoleh sejumlah pemindah tanah dari CNH Global. Dalam hal ini, CNH Capital akan menawarkan untuk menyusun transaksi sebagai sewa, alih-alih sebagai pembelian. Jadi, CNH Capital menyediakan pembiayaan daripada lembaga keuangan luar. Perusahaan leasing captive memiliki keunggulan point of sale dalam menemukan pelanggan leasing. Artinya, segera setelah CNH Global menerima kemungkinan pesanan, anak perusahaan leasing dapat dengan cepat mengembangkan peraturan pembayaran leasing. Selain itu, captive lessor memiliki produk knowledge yang memberi keuntungan untuk membiayai produk induknya. Tren saat ini adalah tawanan untuk fokus terutama pada produk perusahaan mereka daripada melakukan pembiayaan sewa umum. Misalnya, Boeing Capital ES dan UPS Capital ES adalah dua tawanan yang telah meninggalkan bisnis keuangan umumnya untuk fokus secara eksklusif pada produk perusahaan induk mereka. Independen adalah kategori terakhir dari leaser. Pangsa pasar mereka telah turun cukup drastis karena bank perusahaan leasing captive menjadi lebih agresif di bidang pembiayaan leasing. Independen tidak memiliki akses titik penjualan,
juga tidak memiliki keuntungan biaya dana yang rendah. Apa yang sering mereka kuasai adalah mengembangkan kontrak inovatif untuk penyewa. Selain itu, mereka mulai bertindak sebagai perusahaan pembiayaan kaptif untuk beberapa perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan leasing. Misalnya International Leasing Finance Corp adalah salah satu leaser independen terbesar di dunia. Menurut data terbaru dari Equipment Leasing and Finance Foundation, laporan tahunan 2015 tentang volume bisnis baru menurut jenis leaser, bank menguasai sekitar 55% pasar, diikuti oleh tawanan di 31%. Independen memiliki 14% sisa bisnis baru. Menurut data terbaru di Finik.com tentang volume bisnis baru menurut jenis lessor, bank menguasai sekitar 44% pasar, diikuti oleh bank independen sebesar 30%. Captive memiliki 26% sisa bisnis baru. Data tentang perubahan pangsa pasar menunjukkan bahwa baik bank maupun tawanan telah meningkatkan bisnis dengan mengorbankan para independen. Artinya pangsa pasar bank dan tawanan tumbuh masing-masing sebesar 58% dan 36%. Sedangkan pangsa pasar bank independen turun sebesar 44%. Advantage of leasing or lessor. Lessor menganggap leasing menarik karena, yang pertama, seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua, hal ini dapat mendorong penjualan produk lessor baik itu dari dealer lessor atau pabrikan lessor. Yang ketiga, seringkali memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam leasing yang meningkatkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, terutama lessor. Sebagai ilustrasi, Airbus atau FRA mungkin menjual salah satu pesawat A320-nya kepada investor kaya yang tidak membutuhkan pesawat tetapi dapat menggunakan keuntungan pajak. Investor atau lessor kemudian menyewakan pesawat ke maskapai penerbangan asing yang manfaat pajaknya tidak ada gunanya. Semua orang untung. Airbus menjual pesawatnya, investor menerima manfaat pajak, dan maskapai penerbangan asing menerima tarif sewa yang lebih rendah karena lessor dapat menggunakan manfaat pajak tersebut. 4. Ini dapat memberikan nilai sisa yang tinggi kepada lessor setelah properti dikembalikan pada akhir masa sewa. Nilai sisa terkadang dapat memberikan keuntungan yang besar. Citigroup pernah memperkirakan bahwa pesawat komersial yang disewakan kepada industri penerbangan akan memiliki nilai sisa sebesar 5% dari harga pembeliannya. Ternyata mereka bernilai 150% dari biayanya, keuntungan yang lumayan. Pada saat yang sama, jika nilai sisa menurun, lessor dapat menderita kerugian ketika aset yang kurang berharga dikembalikan pada akhir masa sewa. Pada suatu waktu, produsen mobil Ford mengalami penurunan nilai $2,1 miliar pada portofolio leasingnya. Ketika kenaikan harga gas mendorong penurunan dramatis dalam nilai jual kembali truk dan SUV yang disewakan. Kerugian nilai sisa tersebut membuat Chrysler keluar dari bisnis leasing sama sekali. Lisi accounting, pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa. Seperti yang diindikasikan pada awal sewa, lisi mencatat aset hak sebagai hak pakai dan kewajiban sewa. Kewajiban sewa dihitung sebagai nilai kini pembayaran sewa. Aset yang mewakili hak penggunaan dari aset yang mendasarinya, yaitu aset hak pakai, sama dengan liabilitas sewa. Pengukuran liabilitas sewa didasarkan pada jangka waktu sewa, pembayaran sewa, dan tingkat diskonto. Jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa umumnya dianggap sebagai jangka waktu sewa tetap dan tidak dapat dibatalkan. Beberapa sewa menyertakan opsi pembelian murah yang memberi penyewa opsi untuk memperbarui sewa yang lebih rendah dari sewa wajar yang diharapkan pada saat opsi tersebut dapat dilaksanakan. Jangka waktu sewa untuk mencakup periode perpanjangan tawar-menawar jika pada permulaan sewa perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan cukup besar untuk melaksanakan opsi untuk
memperbarui secara wajar. Misalnya, anggaplah Carrefour menyewa PC Lenovo selama 2 tahun dengan harga sewa $100 per bulan per komputer. Selain itu, Carrefour dapat menyewa komputer ini dengan harga $10 per bulan per komputer selama 2 tahun lagi. Sewa tersebut jelas menawarkan opsi pembaruan yang murah dan Carrefour harus mempertimbangkan jangka waktu sewa untuk komputer ini menjadi 4 tahun, bukan 2. Pembayaran sewa. Pembayaran sewa umumnya meliputi yang pertama, pembayaran tetap. Ini adalah pembayaran sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa dan ditetapkan selama masa sewa. Yang kedua, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif. Lessee harus memasukkan pembayaran sewa variabel dalam nilai kewajiban sewa pada tingkat indeks atau tarif pada tanggal dimulainya. Saat menilai kewajiban sewa, tidak ada kenaikan atau penurunan pembayaran sewa masa depan yang harus diasumsikan berdasarkan kenaikan atau penurunan indeks atau tarif. Sebaliknya, setiap perbedaan dalam pembayaran karena perubahan indeks atau tarif dibebankan pada periode terjadinya. Next, Han. Jumlah yang dijamin oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai yang diharapkan dari aset disewakan pada akhir masa sewa. Nilai sisa dapat dijamin atau tidak dijamin. Dalam nilai sisa yang dijamin, penyewa berkewajiban untuk tidak hanya mengembalikan aset yang disewakan pada akhir masa sewa, tapi juga untuk menjamin bahwa nilai sisa akan dalam jumlah tertentu. Jika leasing melibatkan nilai sisa yang tidak dijamin, leasing tidak memiliki kewajiban apapun kepada investor pada akhirnya leasing kecuali mengembalikan aset leasing kepada investor. Akibatnya, nilai sisa yang tidak dijamin tidak disertakan dalam pembayaran sewa. Nilai sisa yang dijaminkan disertakan dalam pembayaran sewa hanya jika jumlah yang dijamin melebihi nilai sisa yang diharapkan dari aset yang mendasarinya pada akhir masa sewa. Artinya, untuk pengukuran liabilitas sewa, penyewa hanya memasukkan nilai sisa yang diharapkan yang kemungkinan besar terhutang oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa. Keempat, pembayaran terkait dengan opsi pembelian atau penghentian yang secara wajar diyakini akan dilakukan oleh lessee. Jika leasing berisi opsi pembelian murah yang secara wajar pasti akan dilaksanakan, biaya opsi tersebut harus dianggap sebagai bagian dari pembayaran leasing. Soal dan jawaban. Untuk soal yang pertama, Samsung AG leases a building and land. The lease term is 6 years and the annual fixed payment are $800. The lease arrangement gives Samsung the right to purchase the building and land for 11 million euro at the end of the lease based on an economic analysis of the lease at the commencement that Samsung is reasonably present that the fair value of the leased assets at the end of lease term will be much higher. Then 11 juta euro. What are the total lease payment in this arrangement? 2. Finger company lease equipment for 8 years with an annual rental of $2,000 per year or $16,000 in total general leasing, or the lessor agree to provide their finger with
$300 for the first 2 years of the lease to defray needed repairs to the equipment. Determined the lease payment, the finger will pay for the first 3 years of the lease agreement. Jawaban yang pertama, the lease does not meet the transfer of ownership test, the bargain purchase test of or the economic test 5 years dibagi 8 years sama dengan 75%. However, it does pass the recovery of investment test. The present value of the minimum lease payment $31.000 dikali 4,16986 sama dengan $129.296 is greater than 90% of the value of the asset. 90% dikali 138.000 sama dengan $124.200. Therefore, call always classify the lease as a capitalist. 2. Lease equipment sebesar 150.000, lease liability sebesar 150.000. Lease liability sebesar 43.019 dan cash sebesar 43.019. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.